Halo Emet, kita coba bahas hari ini tentang kalibrasi termometer. Mengapa mengukur suhu di badan air? Ini karena tiap makhluk hidup memiliki suhu optimal untuk kelangsungan hidupnya. Suhu mempengaruhi kelarutan oksigen atau DO, dissolved oksigen, dan parameter kimia air. Indikator penting untuk pengukuran parameter lapangan lainnya. Di dalam baku mutu lingkungan, ini dinyatakan bahwa suhu air dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh lokasi geografis, sumber air, thermal discharge, ukuran badan air, dan kedalamannya. Batasan baku mutu lingkungan ini adalah suhu dalam derajat Celcius alamiah, plus minus 3 derajat Celcius. Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021, kelas 2 lampiran 6. Kalau gitu, pengukuran suhu air sungai harus diukur juga suhu udara di atasnya. Apakah suhu udara di atas dan suhu airnya ini perbedaannya 3 derajat. Ini harus dipertimbangkan. Jadi kalau ada suatu laboratorium yang hanya mengukur suhu air sungai saja, ini tidak bisa dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PPRI nomor 22 tahun 2021. Harus diukur suhu udaranya. Kalibrasi termometer ini standar liquid in glass, not Hg. Jadi termometer untuk merkuri ini memang cukup akurasi. Tapi bahaya merkuri ini jangan sampai terjadi seperti Minamata yang di Jepang atau elektronik termometer. Kapasitasnya 0 derajat sampai 100 derajat Celcius dengan resolusi sebaiknya 0,1 derajat Celcius. Laboratorium kalibrasi yang kompeten sesuai dengan ISO EC 17025. Pengukuran suhu badan air pada rentang kalibrasi termometer yang digunakan. Celup termometer ke sampel air hingga pembacaan stabil 2-5 menit. Artinya, termometer ini kita masukkan ke dalam air. Kemudian tunggu 2-5 menit. Jangan dicelupin kemudian diangkat. Saat kita membaca suhu, termometer harus tetap berada di dalam badan air. Bukan dicelupin ke badan air, kemudian dilihat suhunya berapa, diangkat. Ini yang kurang tepat. Kita coba lihat bagaimana evaluasi kalibrasi termometer ini. Jenis termometer gelas, kapasitas katakan 0 sampai 50 derajat Celcius, ketelihatannya 0,1 derajat Celcius. Batas keberterimaan yaitu ketidakpastian harga mutlak ditambah koreksi harga mutlak kurang dari toleransinya. Kita lihat batas keberterimaan dari pengukuran suhu ini. Ketika termometer ini minus 100 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius, dan di atas 200 derajat Celcius, batas keberterimaannya plus minus 2 derajat Celcius. Termometer dengan minus 50 derajat Celcius sampai dengan minus 20 derajat Celcius dan antara 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius, maka plus minus 1,5 derajat Celcius batas keberterimaan. Minus 20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, ini batas keberterimaannya plus minus 1 derajat Celcius. Nah kita lihat, termometer memiliki resolusinya berapa? Ada termometer yang menggunakan resolusi 0,5. Kalau gitu batas keberterimaannya plus minus 0,8 derajat Celcius. Resolusi 0,2 derajat Celcius plus minus 0,6 derajat Celcius. Resolusi 0,1 derajat Celcius, batas keberterimaannya plus minus 0,5 derajat Celcius. Dan termometer dengan resolusi 0,01 derajat Celcius, batas keberterimaannya plus minus 0,05 derajat Celcius. Termometer tersebut misalkan dikalibrasi. Ini ada pengukuran standar dan penunjukan alatnya ini berapa, koreksinya berapa. Katakan mulai dari 0,01 penunjukan alatnya 0. Artinya ada koreksi 0,01. Begitu juga 5,05 penunjukan alat 5 koreksinya 0,05.
Begitu seterusnya sampai 49,99 penunjukannya 50. Artinya minus 0,01 untuk koreksinya. Dengan ketidakpastian sama dengan plus minus 0,19 derajat Celcius, di mana faktor cakupan sama dengan 1,968. Kita lihat koreksinya ini. Koreksinya tertinggi berada pada pengukuran 5,05 dan menunjukkan angka 5. Artinya koreksinya 0,05. Kalau kita harga mutlakkan 0,05 ditambah dengan ketidakpastian harga mutlak juga 0,19, artinya 0,24 derajat Celcius. Kita lihat batas kepenerimaan untuk termometer dengan ketelitian 0,1 ini berapa? Yaitu plus minus 0,5. Koreksi ditambah ketidakpastian kurang dari batas kepenerimaan, artinya 0,24 derajat Celcius kurang dari 0,5. Apakah termometernya layak pakai? Iya, tanpa menggunakan koreksi dalam pengujian. Itu yang bisa kami sampaikan, dan jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih.